Pemirsa, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur masuk dalam zona tinggi risiko penyebaran COVID-19. Hal itu disebabkan jumlah kasus positif COVID-19 terus meningkat. Salah satunya di Tebet, Jakarta Selatan yang sebelumnya berada di zona sedang penyebaran COVID-19, perubahan status karena saat ini kasus COVID-19 di kawasan Tebet hampir mencapai 100 orang. Satgas COVID-19 mengapresiasi pendeteksian cepat kasus corona di DKI Jakarta. Warga DKI wajib menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan Reynard Christian dan juru kamera Berki Marindo serta pilot drone Hengki Haryanto langsung dari kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Ya, Reynard, informasi terakhir dari sana, berapa banyak yang positif COVID-19 di Tebet? Ya, selamat siang Julita dan juga pemirsa. Pada beberapa waktu lalu memang juru bicara penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyebut ada beberapa daerah di Indonesia yang mengalami penaikan zona dari zona sedang hingga zona tinggi. Salah satunya adalah Provinsi DKI Jakarta, di mana dari 5 wilayah administratif yang terdapat di DKI Jakarta, 3 darinya sudah berada di zona tinggi, dan untuk Jakarta Selatan dan juga Jakarta Timur kini naik juga dari zona sedang menuju zona tinggi. Adapun dari data per kelurahan dengan kasus positif aktif yang cukup tinggi ini berada di posisi pertama, yaitu ada di Kelurahan Cilincing dengan 75 kasus, dan kedua ada di Kelurahan Tebet Barat dengan kasus positif aktif sebanyak 48 kasus dengan kasus positif kumulatif sebanyak 155. Adapun untuk tingkat kecamatan sendiri, kasus positif terbanyak disumbang oleh Kecamatan Pademangan Barat yang berada di daerah Jakarta Utara. Juru bicara penanganan COVID-19 mengatakan naiknya status zonasi dari zona sedang dan juga zona tinggi ini membuat kelima wilayah administratif di wilayah Provinsi DKI Jakarta menjadi zona merah. Dan kami mencatat bahwa per 27 Agustus 2020 lalu sebanyak 820 orang telah terindikasi positif COVID-19 dan membawa Jakarta total menjadikan Jakarta dengan total 36.624 kasus. Dan hal tersebut dari kasus kumulatif membuat secara perhitungan epidemiologi Jakarta masuk dalam zona merah. Adapun juru bicara Wiku Adhisa Smito juga menyebut tingkat kematian masih cukup tinggi di Provinsi DKI Jakarta, yaitu mencatat sebanyak setidaknya 116 kematian di pekan terakhir ini, namun juga dikontribusikan oleh tingkat kesembuhan yang cukup tinggi, yaitu di angka 75%. Adapun di DKI Jakarta sendiri untuk tingkat RW ada 24 zona merah, dan hal tersebut dikontribusikan oleh kenaikan kasus dalam seminggu ini, di mana Provinsi DKI Jakarta mencatatkan rekor setelah 8 Agustus 2020 lalu, kini mencatatkan rekor lagi di 27 Agustus 2020 dengan jumlah 820 kasus. Untuk positivity rate sendiri atau tingkat penyebaran, Jakarta memiliki angka 10% dengan batas yang dimiliki positivity rate tingkat nasional yaitu 13,4%. Julita. Ya, Reynard, seperti apa penanganan COVID di sana oleh gugus tugas penanganan COVID-19? Ya, Julita, adapun antisipasi atau penanganan yang dilakukan oleh pihak Provinsi DKI Jakarta yang nantinya diteruskan kepada pihak kecamatan ini, pertama adalah dengan menggelar Satpol PP ataupun kepolisian untuk melakukan razia baik di pagi, siang ataupun malam hari, dengan menerjunkan Satpol PP untuk menindak masyarakat ataupun memberikan teguran kepada masyarakat yang masih berkumpul ataupun tidak mengindahkan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. Selain itu, sejak PSBB di beberapa PSBB jilid sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga selalu melakukan active finding dan juga tracing untuk menemukan kasus-kasus aktif di tingkat kelurahan ataupun tingkat kecamatan. Tercatat pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan lebih dari 43.620 tes tracing, tes swab maksud saya, dan juga PCR, yang membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi dengan jumlah tes PCR ataupun swab yang terbanyak. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa untuk Provinsi DKI Jakarta ini telah mempanjang PSBB
transisinya ke jilid kelima, di mana mulai dari 28 Agustus ini hingga 10 September 2020 nanti akan masuk ke PSBB transisi jilid kelima. Julita. Baik, Renat, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, dia laporan dari Renat Christian dan juru kamera Berki Marindo, serta pilot drone Hengki Haryanto langsung dari kawasan Tebet, Jakarta Selatan.